Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah calon jemaah haji asal Aceh Barat Daya terus mempersiapkan diri menuju Tanah Suci dengan mendalami manasik haji. Menjelang Pilkada November 2024 mendatang, sejumlah nama calon Bupati Aceh Besar mulai mencuat. Warga Kabupaten Pidi memiliki tren baru berwisata ke Waduk Rajui yang dikeringkan lantaran dalam perbaikan. Sejumlah calon jemaah haji CJH asal Aceh Barat Daya terus mempersiapkan diri dengan melaksanakan manasik haji. Manasik haji yang dipusatkan di Masjid Pusaka Susuh untuk memantapkan pemahaman pelaksanaan ibadah haji secara sempurna. Manasik haji yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Daya untuk membekali jemaah haji. Manasik haji secara gratis untuk tingkat kecamatan dimanfaatkan jemaah dengan maksimal. Manasik haji kali ini sengaja digelar di tempat bersejarah yaitu Masjid Pusaka, salah satu masjid tertua. Dengan demikian, manasik lebih khusyuk dan fokus juga nyaman. Manasik haji gratis bisa menghemat biaya jemaah 1 juta hingga 3 juta rupiah. Dengan demikian, para jemaah sangat terbantu apalagi diatur dan diawasi oleh petugas kantor Kemenak setempat. Ini hari yang kesekian manasiknya, kita fokus ke praktek manasik. Yang barusan kita lihat itu para jemaah diarahkan untuk melakukan tawaf dan melakukan sa'i. Ini memang yang kita fokuskan di kegiatan manasik kecamatan. Walaupun sebelumnya jemaah itu sudah menerima ilmu manasik melalui KBIH, karena KBIH itu merupakan manasik mandiri yang berbayar. Jemaah itu langsung berbayar ke tempat KBIH. Tapi kalau di manasik kecamatan ini para jamaah tidak berbayar, mereka hanya ikut saja, semuanya itu biayanya ditanggung oleh Kementerian Agama. Manasik gratis dari kantor Kemenak menekankan praktik tawaf dan sa'i agar jemaah lebih yakin. Selain manasik haji, para jemaah juga harus menjalani vaksinasi meningitis influenza di setiap puskesmas masing-masing jemaah berdomisili. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Langsung kembali JCH jamaah calon haji karena kita masih belum. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa belum bisa menentukan jadwal pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota DPRK Kota Langsa Pemilu 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari KPU RI tentang penetapan pemilu legislatif di Kota Langsa. Hasil pemilu 2024 masih disengketakan di Mahkamah Konstitusi, sehingga KIP Kota Langsa belum menerima registrasi penetapan hasil pemilu legislatif dari KPU RI. Penetapan hasil pemilu legislatif baru dapat dikeluarkan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan secara ingkrah. Kita dari Kota Langsa menunggu surat dari KPU RI yang diteruskan untuk provinsi dan kabupaten kota untuk menetapkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRK Kota Langsa. Jadi nanti surat dari MK yang dari KPU diteruskan ke kabupaten kota itu menetapkan daerah-daerah mana saja yang masuk ke dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi dan daerah mana saja yang tidak termasuk di dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat KIP Kota Langsa pada 3 Maret 2024 lalu,
Beberapa partai politik yang berhasil merebut kursi DPRK Langsa 2024-2029. Partai PAN diperkirakan meraih 5 kursi, Partai Aceh dan Partai PKS masing-masing menduduki 4 kursi. Sementara Partai Golkar dan Partai Gerindra sama-sama merebut 3 kursi. Partai Hanura dan Partai Demokrat meraih 2 kursi. Sisanya diperoleh Partai Nasdem dan Partai PNA masing-masing 1 kursi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Menjelang Pilkada November 2024, sejumlah nama yang berminat mencalonkan diri menjadi Bupati Aceh Besar mulai mencuat. Selain kader partai politik, sejumlah nama yang berasal dari luar partai termasuk maju lewat jalur independen pun bermunculan. Tak hanya nama calon bupati, sejumlah partai juga terus menjalin komunikasi untuk berkoalisi agar dapat mengajukan calon bupati. Partai Golkar Aceh mencalonkan Ansari Muhammad sebagai calon wakil bupati. Ada mekanisme yang harus kita jalankan, dimulai dari pertama itu mengusulkan calon-calon kepala daerah yang kita usung. Dan kita sudah melakukan tahapan itu sampai ke DPD 1, kemudian kemarin kita ada melakukan Zoom meeting di seluruh Aceh yang diketuai oleh Pak Nurlip selaku Ketua DPD 1 untuk menanyakan kepada calon-calon yang kita usung tingkat keseriusan mereka. Partai Amanat Nasional PAN Aceh Besar juga tak ingin didahului. Sebagai pemenang pemilu legislatif, PAN dapat mengusung calon Bupati Aceh Besar tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. PAN tetap membuka kesempatan bagi kader di luar partai untuk mengikuti penjaringan calon kepala daerah. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan sosok kepala daerah yang diinginkan masyarakat. Di situ nanti kita akan melihat persyaratan-persyaratan dan juga bakal calon tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh DPP. Tapi kita terbuka. PAN ini sebagai partai terbuka, membuka diri untuk calon bupati tersebut baik dari kalangan internal maupun dari eksternal, dari partai lain maupun juga dari profesional. Penjaringan dan konvensi ini untuk memberikan ruang bagi putra-putri Aceh Besar, baik dari lintas partai politik lokal maupun nasional dan juga kalangan profesional yang ingin mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati dari PAN. Sementara itu, Akademisi Universitas Syah Kuala Banda Aceh menyarankan parpol mengusung sosok pemimpin yang berintegritas tinggi. Terlepas banyaknya calon yang akan muncul, tentunya bagi saya melihat bahwa pada Pilkada tahun 2024 ini memang diperlukan sosok-sosok pemimpin yang punya visi yang kuat, ya, punya komitmen yang kuat untuk membangun. Tentunya juga dia punya integritas yang kuat serta bermoral tinggi untuk membangun Aceh. Maka dalam konteks ini saya sangat berharap kepada masyarakat Aceh, pilihlah pemimpin itu bukan didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi berdasarkan pembagian-pembagian tertentu. Tapi pilihlah berdasarkan visi dan misi mereka, terutama komitmen mereka untuk membangun Aceh. 4 pasangan diprediksi akan mengisi kontestasi Pilkada Aceh Besar tahun ini. Selain kader parpol, sosok dari kalangan Dayak atau pesantren tradisional diprediksi turut mewarnai kontestasi Pilkada kali ini. Dari Aceh Besar, Tim Liputan melaporkan. Stok darah di unit donor darah UDD PMI Kota Luk Semawe terus menipis selama sebulan terakhir. Minimnya jumlah pendonor mengakibatkan persediaan darah terancam, padahal permintaan darah meningkat. Krisis darah sudah terjadi di UDD PMI Luk Semawe sejak awal April 2014 lalu hingga saat ini. Pendonor rutin yang biasanya mendonorkan darahnya kali ini banyak yang absen. Krisis darah berdampak pada suplai darah ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tak terpenuhi. Bahkan beberapa jenis darah kosong, sehingga keluarga pasien harus mencari pendonor secara mandiri.
Setidaknya 25 kantong darah harus tersedia untuk kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit per hari, sehingga petugas terpaksa mencari pendonor ke instansi pemerintah hingga pusat keramaian. Stok darah di UPD PMI sampai hari ini memang kosong. Setiap hari kami memang usahakan ada MU untuk mencukupi darah yang biasanya kita pakai untuk rumah sakit yang ambil darah kita. Biasanya dalam satu hari semua rumah sakit Kota Lok Semawe mengambil sampai 25 kantong darah. Sekarang kurang kali karena masalah puasa kemarin. Dalam puasa orang donor nggak bisa kita ambil karena dalam keadaan puasa memang nggak bisa kita ambil darah. Memang stoknya tidak ada sama sekali. UDD Kota Lok Semawe mengajak kepedulian warga dan pendonor untuk menyumbangkan darahnya. Selain bisa membantu pasien, juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Ramadan melaporkan dari Kota Lok Semawe.